Kisah seorang rentenir jenazahnya ditolak bumi. Liang lahat menyempit hingga mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Hikayat sang rentenir. Di desa Karang Sedingin, nama Pak Brata lebih ditakuti daripada dihormati. Ia adalah seorang pria yang kekayaannya dibangun di atas air mata tetangganya. Sebagai rentenir, ia tak segan menyita satu-satunya sapi milik janda tua atau mengusir keluarga dari rumah mereka hanya karena bunga pinjaman yang terus membengkak. Hingga pada suatu Selasa Kliwon, serangan jantung mendadak mengakhiri napasnya. Kejadian di liang lahat. Langit tampak mendung, seolah ikut merasa berat. Prosesi pemakaman awalnya berjalan lancar, hingga para penggali kubur mulai bekerja. Disinilah keanehan dimulai. Tanah yang membatu. Meskipun daerah itu baru saja diguyur hujan, tanah di kafling makam Pak Brata terasa sekeras beton. Cangkul para penggali memercikan api dan patah satu demi satu. Lubang yang menyempit. Setelah 3 jam berjuang, lubang akhirnya berhasil digali. Namun saat keranda hendak dimasukkan, lubang itu tiba-tiba terlihat mengecil. Jenazah Pak Brata yang kurus seolah tidak muat di sana. Air yang muncul. Tiba-tiba, saat dipaksakan masuk, dari dasar lubang keluar air berwarna hitam pekat dan berbau busuk yang sangat menyengat, membuat para pelayat mundur teratur. Puncak ketegangan. "Ini tidak benar," bisik Pak Ustaz Mansur. Beliau mencoba membacakan doa-doa, namun setiap kali jenazah menyentuh dasar liang, tanah di sisi kiri dan kanan longsor secara perlahan, seolah menolak untuk menampung raga tersebut. Warga mulai berbisik-bisik tentang dosa-dosa Pak Brata, tentang rumah-rumah yang ia sita dan perut-perut lapar yang ia abaikan. Suasana berubah dari sedih menjadi mencekam. Penyelesaian yang getir. Setelah usaha berkali-kali gagal, Pak Ustaz menyarankan perwakilan keluarga untuk meminta maaf secara terbuka kepada warga yang hadir. Istri Pak Brata dengan isak tangis berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah warga yang masih ia tahan dan menghapuskan semua hutang. Ajaibnya, setelah janji itu diucapkan di depan saksi, tanah yang tadinya keras menjadi lunak. Jenazah akhirnya bisa dikebumikan, meski liang lahatnya tetap mengeluarkan aroma yang tidak sedap, hingga gundukan tanah terakhir dipadatkan. Pesan moral. Kekayaan yang dibawa mati bukanlah emas atau perak, melainkan nama baik dan jejak kebaikan yang ditinggalkan untuk sesama.